Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Khairani dari kelas K3 4C Manajemen Pagi. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Perubahan iklim diartikan sebagai iklim yang berubah diakibatkan oleh suhu rata-rata yang meningkat. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana sering terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Ciri-ciri terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim adalah dilihat adanya distribusi cuaca yang tidak menentu, seperti curah hujan yang tinggi padahal masih musim kemarau, dan begitu pula pada kasus musim kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, terjadi peningkatan volume air diakibatkan mencairnya es di kutub dan menyebabkan bencana banjir. Sering terjadinya bencana alam angin puting beliung. Untuk menanggapi hal tersebut, sebagai pelaku utama terjadinya perubahan iklim bumi, maka manusialah satu-satunya yang harus bertanggung jawab dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Upaya penanggulangan perubahan iklim global yang dapat kita lakukan, yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Listrik merupakan salah satu sumber panas yang berarti menyumbang pada peningkatan suhu bumi. Jika kita mencabut sumber listrik pada satu saja peralatan yang tidak terpakai, mungkin hasilnya tidak terasa. Tapi bagaimana jika 10 orang berpikir hal yang sama dan semakin banyak aksi tersebut yang dilakukan? Maka penghematan listrik menjadi sangat besar. Konsumsi daya pada pembangkit listrik pun berkurang, sehingga panas yang dihasilkan pun menurun. Yang kedua, melakukan 5R, rating, reduce, reuse, recycle, replace. Rating yaitu mengubah pola perilaku produksi dan konsumsi barang dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk dilakukannya daur ulang. Reduce menggunakan penggunaan barang atau material yang digunakan sehari-hari agar dapat dimanfaatkan secara efektif, mengurangi pula sampah yang dihasilkan. Reuse menggunakan kembali barang atau material yang telah digunakan dan sebisa mungkin menghindari barang atau material dengan jenis yang hanya untuk sekali pakai. Hal ini penting untuk memperpanjang usia pakai sebuah barang untuk memperlambat laju hasil sampah. Recycle mendaur ulang barang atau material agar mampu dimanfaatkan kembali untuk keperluan lainnya. Replace melakukan penelitian mendalam untuk mengganti material produksi, misal dari yang susah terurai menjadi yang ramah lingkungan, atau material dengan jumlah terbatas dengan material yang masih banyak tersedia di alam namun dengan fungsi yang sama. Yang ketiga, memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, seperti memanfaatkan energi matahari pada siang hari untuk menerangi ruangan sehingga mengurangi pemakaian lampu dengan menggunakan kaca pada dinding. Jika ruangan menjadi panas, karena itu jendela bisa digunakan untuk memanfaatkan angin sebagai penyejuk udara. Dibanding menggunakan pendingin udara, penggunaan gorden pada jendela juga bisa mengurangi panas. Untuk skala yang lebih besar, bisa mulai membiasakan menggunakan energi baru terbarukan yang digalakkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya. 4. Menggunakan peralatan ramah lingkungan seperti mengganti kantong plastik dengan tas kain sehingga bisa digunakan berulang adalah salah satu program yang kini tengah menjadi tren ramah lingkungan. Selain itu, menggunakan lap untuk mengurangi pemakaian tisu pun dapat mengurangi penebangan pohon untuk produksi tisu. Dengan memanfaatkan teknologi dalam dunia kerja dan pendidikan, yakni dengan tidak banyak menggunakan kertas untuk tugas dan dokumen-dokumen yang tetap bisa dibahas secara digital. Jika terpaksa harus dicetak, bisa menggunakan sisi sebaliknya dari kertas yang telah tidak digunakan atau menggunakan bahan kertas ramah lingkungan. 5. Efektivitas penggunaan kendaraan gas yang dihasilkan dari asap.
Kendaraan bermotor adalah salah satu penyebab pemanasan global, yaitu karbon monoksida. Semakin banyak kendaraan yang digunakan, kumpulan asap akan perlahan naik ke atmosfer dan menumpuk. Akibatnya, pantulan panas dari matahari ke bumi akan kembali ke bumi dan terjadilah pemanasan global. Oleh karena itu, hindari pemakaian kendaraan pribadi jika memungkinkan untuk menggunakan kendaraan umum. Program sepeda sehat juga sedang menjadi tren sebagai gerakan ramah lingkungan dan menjadi alternatif kendaraan. Sama halnya dengan meningkatkan daur ulang, plastik dan sampah lain bisa dibakar akan menghasilkan polusi termasuk gas karbon dioksida. Bila kita melakukan daur ulang, polusi ini akan dapat dikurangi. Demikian juga efek pemanasan global. Yang terakhir, mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Yang paling terpenting adalah memberi contoh kepada anak-anak, karena dari orang dewasalah mereka akan belajar dan mencontohnya. Generasi setelah kita berhak untuk mendapat kehidupan yang layak. Jadi, sudah seharusnya kita menjaga bumi ini untuk mereka dan mengajarkan mencintainya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pendekatan pada masyarakat melalui program-program kegiatan lingkungan, dan skala yang lebih besar bisa melalui kegiatan sukarelawan yang biasa dilakukan organisasi kegiatan hijau. Yang kedua, menurut Anda bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia? Carbon trading dapat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia karena dampak dari pencemaran udara berbahaya bagi kesehatan manusia serta kerusakan alam. Penyebab dari pencemaran udara adalah dari pertumbuhan aktivitas ekonomi manusia dan urbanisasi yang cukup tinggi, utamanya pada perkotaan, sehingga berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Perdagangan karbon juga mengacu pada kemampuan masing-masing negara untuk memperdagangkan hak polusi melalui sistem regulasi yang dikenal sebagai pembatasan dan perdagangan. Perusahaan yang mengurangi polusi dapat menjual hak polusi yang tidak terpakai kepada perusahaan yang lebih banyak mencemari. Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan secara agregat tidak melebihi tingkat garis dasar polusi dan untuk memberikan insentif keuangan bagi perusahaan untuk mengurangi polusi. Manfaat pasar karbon diharapkan dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Carbon trade memberikan manfaat yang besar dan berdampak baik bagi lingkungan. Indonesia dengan sumber dayanya yang melimpah harusnya bisa memanfaatkan dengan optimal dan senilai dengan prosedur yang ada agar alam memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung alam, termasuk memperhitungkan emisi karbon dan intensitas karbon. Karbon juga dapat berpengaruh karena bisa mengatasi perubahan iklim dan memasukkan perekonomian Indonesia. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.